Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fikri Adhari dengan NRP 5009201124. Kelompok saya juga ada Revi Aldo Amanta 5009201134. Ada Muhammad Tommy Bastian 5009201159. Di sini kami akan menjelaskan tentang sorting dan searching menggunakan bahasa C++. Untuk sorting dan searching sendiri, searching merupakan metode pencarian data dalam suatu array, baik yang sudah urut maupun yang belum. Sedangkan sorting adalah menyusun kembali sekumpulan objek dengan urutan tertentu. Urutan tersebut bisa ascending, yaitu dengan mengurutkan dari kecil ke besar, atau descending dari besar ke kecil. Untuk kasus pertama, buatlah program untuk menginputkan sejumlah bilangan bulat, misalkan n, kemudian menampilkan bilangan yang sudah diinput dengan keadaan descending, jadi menggunakan keadaan dari besar ke kecil. Algoritma yang digunakan adalah bubble sort. Ini nanti kontennya, ada definisi tadi udah, eksplanasi habis ini, lalu nanti juga ada flowchart dan coding. Nah, definisi dari bubble sort sendiri adalah sebuah metode yang membandingkan elemen satu dengan elemen berikutnya. Seperti contohnya adalah ini. Perhatikan gambar di samping, tadi awalnya 5382. Ini tapi untuk ascending contohnya. Dari 5382 nanti akan berakhir menjadi 2358. Jadi membandingkan 111 gitu. Ini untuk ascending, lalu untuk descending sendiri seperti berikut. Dari angka 5328 kita mengecek dari belakang 8 dengan 2 dibandingkan dan ternyata lebih besar 8, maka 8 maju menggantikan 2, bertukar dengan 2. Lalu setelah itu 8 dibandingkan dengan 3, 8 maju lagi. Terakhir 8 dibandingkan dengan 5 dan sudah terurutkan secara descending 8, 5, 3, 2. Ini flowchart dan coding. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart bubble sort. Yang pertama yaitu start program. Lalu selanjutnya kita akan diminta menginput jumlah bilangan n. Lalu terjadi pengulangan for i to n i++. Lalu kita menginput data ke i, dan di sini terdapat konektor pengulangan di mana pengulangan akan terjadi sebanyak jumlah n yang kita input di awal. Lalu terjadi perintah for i sama dengan n-2 to i lebih besar sama dengan 0 dan i-min. Lalu terjadi for j sama dengan n-1 to j lebih besar sama dengan i dan j-min. Lalu terdapat comparison apakah data ke i lebih besar dari data ke j. Jika iya, maka akan terjadi perintah di persegi. Perintah di persegi ini yaitu change data ke i sama dengan data ke j sama dengan change. Perintah ini yaitu untuk mengubah data ke i ke data ke j dan data ke j ke data i sesuai perintah yang diminta, yaitu apakah data ke i lebih besar dari data ke j. Jika sudah, maka akan cetak perubahan data dari comparison dua data tersebut. Lalu terjadi konektor pengulangan di mana for j pengulangan akan terus berlanjut sampai semua nilai bernilai true. Lalu terjadi pengulangan lagi di for i
dan akan terus berlanjut sampai semua nilai bernilai true. Lalu terjadi perintah for i itu sama dengan 0 sampai for i sama dengan n i++. Jika sudah, cetak data ke i, lalu jadi pengulangan sesuai dengan nilai n di awal yang kita input. Lalu program akan berakhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang coding dari kasus yang pertama. Nah, di kasus pertama ini kita kan disuruh untuk buat program untuk menginputkan sejumlah bilangan bulat, misalnya n, gitu kan. Nah, terus diurutkan secara descending, yang mana descending ini adalah dari yang terbesar karena juga terkecil. Oke. Nah, di sini saya hanya menggunakan include iStream saja. Tapi di sini yang membedakan adalah saya menggunakan void bubble sort integer data dengan integer n. Yang kedua ada integer main, yang mana di integer main di sini berfungsi untuk menginputkan jumlah bilangan. Makanya di sini nanti output yang dikeluarkan adalah input jumlah bilangan. Setelah itu ada yang namanya ini chain leg. Nah, chain leg ini berguna untuk yang namanya menginputkan atau memasukkan nilai jumlah bilangannya. Itu berapa? N-nya. Gitu kan. Nah, setelah udah, maka ini for integer i sama dengan 0. I kurang dari like dan i++. Nah, gunanya di sini nanti itu adalah kita memasukkan nilai elemen yang ke berapa? Dari ke 0 hingga ke n-1. Gitu. Jadi ini adalah codingan untuk menginputkan apa saja dari elemennya. Nah, setelah itu yang ketiga kita harus mengetahui nih bahwa hasil codingnya nanti adalah data belum terurut. Maksudnya di sini adalah apa? Nah, nanti yang kita tuliskan tadi di nilai elemen ke 0 hingga n-1. Nah, itu gunanya adalah ditulis ulang. Jadi codingannya itu ditulis ulang dari semua elemen ke 0 hingga ke n-1. Nah, setelah itu kalau sudah ini adalah codingannya ya. Nah, kalau sudah itu akan diproses ulang dengan mengeluarkan code data sudah terurut. Nah, gunanya code yang ini, program terakhir ini gunanya untuk apa? Nah, gunanya adalah untuk mendescendingkan, yaitu mengurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Gitu. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah contoh dari codingan yang tadi. Nah, di sini adalah input jumlah bilangan. Di sini saya memasukkan datanya ada 5. Makanya di sini ada data yang pertama atau nilai elemen ke 0 adalah 5. Ke-1 adalah 3, kedua adalah 6, ketiga adalah 2, dan keempat adalah 9. Nah, dari sini program akan memproses, yaitu menunjukkan ke data belum terurut. Yang mana data belum terurut adalah menuliskan ulang dari elemen ke-0 hingga ke elemen ke-4, yaitu 5, 3, 6, 2, 9. Benar kan? 5, 3, 6, 2, 9. Nah, setelah itu codingannya itu nanti akan diproses lagi agar menjadi descending, yaitu dari yang terbesar hingga terkecil. Makanya di sini adalah yang terbesar adalah 9. 6, 5, 3, 2. Maka di sini hasilnya adalah 9, 6, 5, 3, 2. Jadi ini adalah hasil coding dari kasus yang pertama atau solusi dari kasus yang pertama. Gitu. Lalu ini untuk kasus kedua, tuliskan program untuk mengurutkan dan mencari data keyword NIM data mahasiswa yang setiap recordnya terdiri dari 10 karakter NIM, nama 25 karakter, dan IPK sebagai float. Data tersebut diurutkan secara descending, jadi dari besar ke kecil berdasarkan name. Lalu gunakan struktur data array, abstract, dan algoritmanya menggunakan insert sort. Pertama-tama program diminta input jumlah mahasiswa yang akan diinputkan, kemudian baru mengingatkan data mahasiswa, dan kemudian menampilkan data mahasiswa tersebut dalam keadaan urut secara descending.
Ini kontennya nanti, definisi, eksplanasi, dan terakhir flowchart dan coding. Definisi dari insertion sort adalah metode yang mengurutkan dengan cara menyisipkan elemen array pada suatu posisi. Seperti berikut. Ada angka 6, 5, 3, 1, 8, 7, 2, 4. Nah, nanti kita lihat ya untuk ilustrasi ini menggunakan ascending ya, bukan descending. Jadi 6 dibandingkan dengan sebelahnya, lalu ada 5. 5 ternyata lebih kecil di belakang, ditaruh di belakangnya 6, lalu untuk 3 juga 1 nanti ini juga ke belakang. Seperti itu. Terus 8 lebih besar berarti tetap di depan. 7 lebih besar dari 6 tapi lebih kecil dari 8. Jadi diantaranya seperti itu terus. Nah, untuk ascending, lalu ini untuk descendingnya. Insert dan sort dari descending. 6, 5, 3 dengan angka yang sama. 6, 5, 3, 1, 8, 7, 2, 4. Nah, jadi 6, lalu 6 dibandingkan dengan 5 ternyata tetap lebih besar 6, jadi diurutkan tetap. Lalu dengan 3 juga masih tetap, masih lebih besar 6. Lalu 1 juga, lalu ini masuk ke angka 8. Ternyata 8 lebih besar, jadi 8 dipindah ke paling kiri sebelum 6. 7 juga, 7 karena lebih kecil dari 8 dan lebih besar dari 6, berada di antara keduanya. Untuk 2 juga, ternyata 2 lebih kecil dari 6, dan lebih kecil dari 3 dan lebih besar dari 1, jadi di antara 3 dan 1. Terakhir 4, di antara 5 dan 3. Lalu ini flowchart dan coding. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart insertion sort. Yang pertama yaitu program start. Lalu kita diminta input jumlah bilangan n. Lalu terjadi perintah pengulangan for i to n, i++. Lalu kita menginput data ke i. Akan terjadi pengulangan sebanyak jumlah n yang kita masukkan. Lalu berlanjut for i sama dengan 0, sampai for i sama dengan i kurang dari n, i++. Lalu terjadi perintah lagi for j sama dengan 0, sampai for j sama dengan j kurang dari i, j++. Lalu, terdapat perintah comparison, apakah data ke i lebih besar dari data ke j? Jika iya, maka akan menjalankan perintah di persegi, yaitu change data ke i sama dengan data ke j, change, yaitu kita menukar data ke i dan data ke j. Jika sudah, maka akan dicetak perubahan data. Lalu terjadi pengulangan sebanyak n sampai j bernilai true. Lalu terjadi pengulangan lagi sampai n sampai i bernilai true. Lalu terjadi pengulangan lagi for i sama dengan 0 sampai for i sama dengan n, i++. Lalu cetak data ke i dan akan jadi pengulangan sebanyak n kali sesuai nilai jumlah n yang kita input di awal. Lalu program akan berakhir. Oke, di sini adalah codingan dari kasus yang kedua. Yang mana di kasus kedua itu disebutkan kita untuk mencari atau mengurutkan data dengan keyword name menggunakan 10 karakter, nama 25 karakter, dan IPK menggunakan float, gitu kan. Data diurutkan secara descending lagi berdasarkan name yang terbesar, gitu kan. Nah, makanya dari sini kita
saya menggunakan include 3 nih, ada iStream, Conio, dan JSstring gitu. Nah, di sini kita juga menggunakan struct nih, yang mana struct-nya di sini adalah string nama. Karena string nama ini akan menginputkan nantinya ini adalah library. Kan library-nya kan ada JSstring, Conio, H, dan iStream nih. Nah, untuk setelah using namespace std itu ada yang namanya nama. Nah, namanya ini kenapa kita menggunakan string? Karena string ini akan lebih banyak hasilnya nanti. Sedangkan yang kedua adalah unsigned long integer NRP. Yang mana di sini NRP itu adalah sama dengan nim. Yang mana nimnya di sini adalah sebanyak 10 karakter angka gitu kan. Sedangkan yang ketiga adalah float IPK. Kenapa kita menggunakan float? Karena float nanti adalah bisa menghasilkan desimal yang lebih banyak gitu. Nah, setelah itu ada integer main nih. Kita masuk ke pemrograman untuk menghasilkan nilai codingannya. Yang pertama adalah masukkan jumlah data mahasiswa, gitu kan. Nah, di sini kenapa kita memasukkan jumlah data mahasiswa? Karena nanti kita biar tahu nih berapa data yang dihasilkan untuk diurutkan secara descending, gitu kan. Nah, setelah memasukkan jumlah data mahasiswa, kita juga memasukkan nih for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus gitu kan. Nah, yang mana code-nya ini output-nya adalah yaitu nama, NRP, dan IPK. Gitu. Nah, setelah di-code, kita nih, kita masukkan namanya siapa, NRP-nya berapa, IPK-nya berapa, gitu kan. Nah, nanti kalau sudah kita tulis semua, input semua, maka hasil yang kedua adalah, nah ini, proses sebelum diurutkan nih. Nah, proses sebelum diurutkan ini adalah sama seperti kasus yang pertama, yaitu kita urutkan ulang dari yang kita inputkan. Programnya seperti ini. Gitu. Sama kan? Code ini kan proses pengurutan. Nah, setelah itu kita masuk ke yang bagian 3, yaitu data setelah diurutkan. Data setelah diurutkan ini maksudnya adalah kita melakukan secara descending, yaitu menggunakan NRP yang paling besar terlebih dahulu. Jadi seandainya ada nih NRP belakangnya 0, 10 dengan 0, 11, maka yang di atas terlebih dahulu adalah 0, 11. Bukan dari NRP-nya, karena di dalam kasus atau dalam soal menjelaskan bahwa keyword name itu harus terdapat paling atas yang terbesar, gitu kan. Nah, makanya nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kita masukkan nih contoh, masukkan jumlah data mahasiswa. Kita menggunakan yang simpel aja, 3. Yang pertama, ada yang namanya Tommy. NRP-nya adalah 5009-201059 nih. Oke. IPK-nya 3,7 gitu. Nah, yang kedua ada Revi nih. Nah, Revi ini yang membedakan adalah NRP belakangnya adalah 133, yang mana IPK-nya adalah 3,8. Sedangkan data yang ketiga adalah Fikri, yang mana Fikri NRP belakangnya adalah 1, 2, 3, IPK-nya adalah 3,9. Nah, di sini data sebelum diurut kita mengoutputkan data yang sudah ditulis tadi. Kita lihat. Nah, benar kan? Yang pertama kan Tommy, Revi, sama Fikri. Saya menulis seperti itu. Maka data yang sebelum diurut juga seperti itu. Tommy, Revi, Fikri. Nah, setelah itu kita proses ulang nih. Dan data setelah diurutkan akan menyebabkan Revi di nomor yang pertama. Setelah itu Fikri, baru ke saya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena NRP-nya dilihat. Yang terbesar adalah Revi, yaitu 133. Yang kedua adalah Fikri, 1, 2, 3. Dan yang ketiga adalah Tommy, yaitu 059. Di sini IPK tidak mempengaruhi karena yang dilihat terlebih dahulu adalah NRP. Jadi seperti itu. Dan sekian dari kelompok saya. Terima kasih.